Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan wawancara berikutnya ya, terkait dengan MK putuskan pendidikan dasar 9 tahun gratis ya, dan apa tanggapan DPRD NTT. Di ujung telepon sudah bersama kita anggota DPRD NTT Bapak Agustinus Nahak. Florata pagi ini. Selamat pagi Pak Agustinus. Halo, selamat pagi Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Pagi ini sehat. Sehat ya. Cuaca di Kupang seperti apa pagi ini Pak? Kami di Kupang cuaca pagi ini sangat baik. Sangat baik, luar biasa ya. Jadi aman ya untuk kita pagi hari ini wawancaranya Pak ya. Kebetulan kita hari ini tidak ada sidang, tapi kami ada mau ini donor darah. Oh, donor darah, ada kegiatan donor darah begitu ya Pak ya? Ya, di kantor DPR. Oke, sudah donor darah atau setelah wawancara baru donor darah Pak? Kebetulan donor darahnya jam 8, tapi nanti setelah ini baru saya pergi ke kantor. Ini lagi sudah siap ke kantor ya. Baik, sip, baik. Ya, Pak Agustinus ya, kira-kira ini sedikit Bapak jelaskan apa pandangan umum DPRD NTT sendiri terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pendidikan dasar 9 tahun harus gratis. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi para pemirsa RRI. Perkenalkan saya Agustinus Nahak, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Belu Melaka Tetu. Oke, baik. Jadi terkait keputusan MK ini memang di satu sisi ya ada juga yang mengagetkan ya, tergantung ininya memandangnya, karena ini kan terutama di daerah seperti NTT itu ya. Jadi memang ini ya boleh dibilang ini kan kita merdeka mau 80 tahun, ini tiba-tiba ada keputusan seperti ini, tentunya sangat mengembirakan. Bagi apa ya, kita di daerah-daerah seperti NTT dengan boleh bilang ekonominya yang lemah. Masih ini dengan ekonomi dunia, ekonomi global, kita langkah seperti ini ya sangat ini boleh bilang ini kan kalau kita bicara pendidikan dasar ini kan kalau dihitung dari sekarang itu kan 20 tahun lagi kan 100 tahun Indonesia. Iya. Jadi kalau katakanlah pendidikan gratis itu mulai berlaku ya, ini untuk semua sekolah itu gratis pendidikan dasar mulai dari tahun ini, katakanlah tahun 2025. Katakanlah ya 20 tahun lagi itu kan mereka ini yang menjadi pengganti kita nih. Iya. Oleh karena itu ini langkah penting ya boleh bilang keadilan sosial lah dalam bidang pendidikan. Oke. Ya, jadi ya karena 80 tahun kan ya ada ya macam-macam sekolah, ada yang luar biasa mutu lulusannya, ada yang ya, kita masih dengar bahwa ada yang katakanlah lulus SMA atau SMP belum bisa baca. Kita baca. Jadi ini ya boleh bilang bagi saya ini keputusan luar biasa dari MK. Iya, baik. Minimal bidang pendidikan, ya keadilan sosial dalam bidang pendidikan. Baik. Iya, nih Pak Agustinus, kira-kira apakah keputusan ini sudah sejalan dengan praktik yang terjadi di lapangan selama ini di NTT, atau justru ada perbedaan yang mencolok menurut Anda? Ya ini kalau kita bicara konteks NTT memang ya kan kalau sekolah sekolah negeri itu kan baru muncul ya kurang lebih
ya 50 tahun terakhir lah sekolah yang saya sekarang umur. Jadi dulu kan lebih banyak peran sekolah swasta. Sehingga begitu Gus muncul sekolah ya, kalau itu begitu sekolah negeri yang semuanya dibiayai oleh pemerintah, kan akhirnya orang ya berlomba-lomba misalnya katakanlah ke sekolah negeri karena tanggung oleh pemerintah. Nah, jadi di sekolah negeri itu kan ada macam-macam dananya. Sementara di sekolah swasta ya dananya kan memang betul-betul murni dari orang tua siswa. Iya. Oleh karena itu ini buat konteks NTT ya apa ya istilahnya mau tidak mau ini harus siap nih. Ini apalagi dengan apa kita NTT yang daerah kepulauan, daerah 3T ini kita ini masih ini nih masih ada yang terluar kita. Misalnya contoh di beberapa misalnya di pulau terluar katakanlah di yang paling ini di mana kita di Alor atau di Flores itu kan ada daerah-daerah terluar yang masih terluar. Nah itu jadi menjadi PR besar ini buat pemerintah NTT. Iya, baik. Ya, ini Pak Agustinus, kalau kita bicara terkait dengan realita ya, kira-kira sejauh mana pemerintah provinsi dan kabupaten kota di NTT menurut Anda ya sudah menggratiskan pendidikan dasar? Apakah masih ada pungutan di sekolah-sekolah dasar dan SMP? Ya, ini tentunya kalau tadi seperti yang saya sampaikan ini memang perlu koordinasi antara pemerintah dengan stakeholder yang bergerak di bidang pendidikan ya. Kalau untuk mungkin kalau sekolah swasta tidak masalah. Iya. Artinya kan begini, kan selama ini mereka sudah melakukan pungutan. Iya. Kalau sementara di sekolah negeri itu kan ada dana komite dan lain-lain, misalnya dari sumber dari pemerintah pusat ada dana DAU, dana POS, dana DAK dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dengan keputusan ini tentunya ini perlu duduk bersama nih pemerintah dan terutama untuk sekolah swasta itu bagaimana. Nah, karena orang ini bingungnya kan orang tua mengatakan begini, wah itu putusan MK sekolah gratis. Nah, ini kan perlu diluruskan ya. Duduk bersama ya supaya satu pemahaman. Kalau tidak nanti juklaknya tidak jelas, nanti orang tua bilang, oh kami pemerintah sudah mengatakan bahwa sekolah gratis. Jadi seperti itu ya. Iya, baik. Ini Pak Agustinus, kira-kira dari sisi anggaran nih, apakah DPRD NTT melihat perlunya penyesuaian signifikan dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan putusan MK ini, Pak? Ya, tentu ini butuh keperpihakan. Tentunya dengan melihat keadaan keuangan daerah ya, fiskal daerah. Yang pasti bahwa ini perlu dukungan semua pihak. Ya ini pihak terutama pemerintah daerah harus ini sampaikan dengan pemerintah pusat mengenai dukungan pemerintah pusat, karena otomatis ini kan harus ada tambahan anggaran. Kalau daerah saya pikir daerah tidak mampu. Jadi ini terutama untuk infrastruktur, terus untuk dana insentif para guru yang sehingga kalau kebutuhan ini kalau membiarkan pemerintah jalan sendiri, saya pikir sangat berat. Ini pemerintah harus betul-betul berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena putusan ini kan baru toh, jadi saya pikir ini perlu ini dari pemerintah pusat sampai daerah, saya pikir pasti mereka sudah harus memikirkan bagaimana keputusan ini. Iya, baik. Nah, kira-kira menurut Pak Agustinus sendiri apa tantangan utama yang mungkin Bapak melihat dalam implementasi pendidikan gratis ya di NTT, khususnya di daerah-daerah terpencil atau kepulauan? Ya, ini daerah terpencil itu pasti sulit ini. Karena infrastruktur kita ya. Jadi contoh misalnya
apa daerah-daerah kepulauan. Nah, ini daerah kepulauan ini pasti penanganannya juga beda. Nah, otomatis dengan apa daerah kepulauan itu berarti harus ada tambahan anggaran. Jadi contoh tadi misalnya kita daerah kepulauan ini kalau di apa misalnya dia apa ya harus ada kebijakan khusus. Misalnya dia sekolah apa perlu apa istilahnya itu afirmasi khusus untuk daerah-daerah kepulauan ini. Misalnya atau katakanlah misalnya bikin sekolah yang berasrama. Jadi katakanlah ini kalau tidak dibuat asrama otomatis ya katakanlah misalnya gelombang besar nanti orang tidak datang sekolah. Sehingga mungkin ini kita kembali ke ini sekolah-sekolah berbasis komunitas nanti paling tidak atau sekolah asrama. Supaya itu tadi memang dia sekolahnya gratis. Tapi kalau tidak bisa datang itu problemnya di situ. Jadi perlu kalau ini dengan infrastruktur kita yang seperti sekarang ini berat. Nah, oleh karena itu mungkin ya untuk kita kepulauan itu perlu pemerintah pusat harus memiliki kebijakan khusus untuk NTT, untuk daerah kepulauan ya, Ibu ya. Iya. Ini Pak Agustinus kira-kira apa nih langkah konkret atau rekomendasi DPRD untuk memastikan ya semua anak-anak di NTT ini benar-benar bisa menikmati pendidikan dasar secara gratis dan berkualitas? Ya kalau rekomendasi kita sebenarnya ya kembali lagi kita meminta pemerintah pusat untuk tambahan anggaran. Ya ini untuk terutama untuk ini daerah-daerah kepulauan ya. Ya terutama ini dana BOS. Nah pemerintah pusat perlu membuat ini apa ya perhitungan khusus ini. Jadi kalau per siswa itu berapa? Mungkin tadi kembali ke infrastruktur ya. Ini kan kita ini banyak masih ada sekolah satu atap Ibu. Nah ini sekolah satu atap itu mungkin selama ini kan misalnya habis SD keluar nanti SMP, habis SMP SMA. Ya saya pikir supaya tidak menambah beban biaya, waktu ini apa namanya rehabilitasi sekolah-sekolah satu atap. Nah, supaya kita tidak menambah ini lagi karena dibangun tambah gedung juga kan mungkin misalnya di kepulauan kan orang yang sekolah itu juga jadi memperbaiki sekolah-sekolah satu atap kalau saya. Terus ya ada juga insentif khusus untuk guru-guru di daerah 3T. Ya. Nah, itu ada juga ya ini ya tadi mungkin ini kan sekarang sudah zaman teknologi ya Ibu. Jadi mungkin memanfaatkan ini kelas digital tapi kembali lagi nanti kita terkendala di listrik terus jaringan telepon. Jadi mungkin rekomendasi kita itu tadi Ibu untuk saling terkait begitu ya Pak ya. Jadi pemerintah pusat perlu menyiapkan anggaran yang rehabilitasi infrastruktur, ada memberikan insentif khusus untuk para guru yang di daerah 3T tadi Ibu. Baik, oke baik Pak Agustinus. Terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak kepada pemerintah pusat, daerah dan juga masyarakat setelah adanya keputusan MK ini sekolah gratis 9 tahun Pak? Ya ini harapan pemerintah pusat ya pemerintah pusat jangan membiarkan ini daerah untuk memikirkan keputusan MK ini. Jadi ini kan tanggung jawab pemerintah kan sudah ada di pasal 31 tentang pendidikan. Jadi negara punya kewajiban untuk menanggung hak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 itu kan sudah ada amanat konstitusi ya. Jadi ini untuk
kesetaraan mendapatkan pendidikan. Ya, artinya kalau pendidikan di Jawa sama luar Jawa kan beda. Iya. Pasti. Ya, jadi ini pekerjaan besar. Tapi ini bukan ini kewajiban konstitusi negara terhadap masyarakat. Jadi ini harus harus pemerintah punya tanggung jawab. Jadi bukan hanya buat undang-undang, tapi tanggung jawab moral untuk memajukan pendidikan di seluruh Indonesia. Oke. Baik, iya. Terima kasih Pak Agustinus atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Oke, terima kasih banyak Ibu. Salam sehat juga semua pemirsa RRI ND. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Agustinus Nahak, anggota DPRD NTT terkait dengan MK putuskan pendidikan dasar 9 tahun gratis ya. Dan kita sudah dengarkan tanggapan dari anggota DPRD Bapak Agustinus Nahak. Terima kasih masih bersama kami, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi dan inspirasi Pro 1. Usai melakukan